Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai privacy and policy di dalam dunia cyber. Setiap kita mengunduh aplikasi dan menggunakannya, pasti kita diminta untuk mengisi informasi pribadi kita kan? Nah, informasi pribadi itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, dokumen identitas, catatan keuangan, kartu kredit, riwayat kesehatan, riwayat bepergian, dan alasan mengakses segala sesuatu di internet. Selain individu, privasi dalam dunia cyber juga penting bagi bisnis atau perusahaan, terutama perusahaan komunikasi atau media, organisasi, dan negara. Pada dasarnya, informasi pribadi yang sudah termuat di internet dapat diakses secara bebas. Namun, pemerintah bisa membobol akses itu dengan alasan keamanan publik. Ada loh beberapa negara yang menggunakan hacking legal dengan alasan keamanan negara yang lebih penting. Contohnya adalah Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan India. Kemudian, ketika kita hendak mengakses sesuatu dalam dunia cyber, pasti selalu muncul privacy and policy. Sebenarnya apa sih maksudnya? Nah, privacy and policy merupakan perjanjian terms of service yang artinya sebuah dokumen yang meregulasi hubungan antara pengguna dan penyedia layanan. Privacy and policy memuat regulasi mengenai keterlibatan situs dengan pengguna data, sehingga penting untuk dipahami isinya sebelum menyetujui. Privacy and policy bersifat mengikat secara hukum dan menjelaskan mengenai informasi apa saja yang diambil oleh penyedia layanan, bagaimana informasi tersebut akan digunakan, dan bagaimana menjaganya agar tetap aman. Namun, dengan adanya privacy and policy ini, belum juga dapat menghentikan cybercrime, karena pada kenyataannya masih banyak kejahatan cyber yang terjadi di dunia ini. Kemudian masuk ke bagian cybercrime. Menurut Kepolisian Inggris, cybercrime merupakan segala macam tindakan penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal. Dalam sejarahnya, menurut Kana Sudirja, penelitian terkait dengan bentuk-bentuk cybercrime telah dilakukan oleh Stanford Research International atau SRI di Amerika Serikat sejak tahun 1971 hingga 1985. Menurut Wisnu Broto, kasus cybercrime di Indonesia sendiri diawali dengan kasus pembobolan Bank Rakyat Indonesia atau BRI di tahun 1983. Kemudian pada tahun 1986 terjadi kasus pembobolan Bank Negara Indonesia atau BNI dengan cara menggunakan komputer. Selanjutnya, kasus-kasus cybercrime di Indonesia semakin bertambah seiring dengan perkembangan zaman serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Terdapat banyak jenis-jenis dari cybercrime ini. Menurut UU ITE yang berlaku di Indonesia, terdapat 13 jenis cybercrime. Yang pertama, pornografi, yang merupakan tindakan mempublikasi video ataupun foto yang mengandung unsur porno ke situs web ataupun dikirim secara pribadi. Kedua, perjudian, yang termasuk ke dalam cybercrime merupakan perjudian yang dilakukan secara online melalui situs web. Yang ketiga, penghinaan atau pencemaran nama baik, yang merupakan tindakan mempublikasi artikel berisi penghinaan, sindiran, maupun pelecehan terhadap pihak tertentu dalam suatu situs web. Keempat, pemerasan atau pengancaman, merupakan tindakan pengiriman pesan berupa ancaman kepada pihak tertentu atau memanfaatkan metode distributed denial of service untuk menyerang situs web dan memberikan ancaman kepada pemiliknya. Kelima, carding, merupakan tindakan pencurian nomor PIN kartu kredit seseorang melalui media internet yang kemudian disalahgunakan. Yang keenam, politik hacker, merupakan tindakan mempublikasi berita yang menimbulkan rasa kebencian terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, ataupun tindakan mensabotase komputer yang mengakibatkan penghapusan data penting. Yang ketujuh, teror, merupakan tindakan mempublikasi dokumen ataupun video yang bersifat teror kepada khalayak luas melalui email, situs web, dan jejaring sosial lainnya. Yang kedelapan, abuse atau penyalahgunaan, merupakan tindakan mengakses sistem pihak tertentu dengan cara apapun untuk tujuan mencuri data ataupun informasi yang kemudian dapat disalahgunakan. Yang kesembilan, penyadapan, merupakan tindakan ketika seseorang menyadap akses komunikasi ataupun data melalui video, chatting, ataupun transmisi data. Kesepuluh, penyebaran virus,
merupakan tindakan menyebarkan virus melalui media internet kepada seseorang ataupun pihak tertentu tanpa sepengetahuannya. Yang ke-11, DOS atau Denial of Service, merupakan tindakan merusak sistem pihak lain melalui jaringan internet. Ke-12, pembajakan software, merupakan tindakan membuat program kecil untuk menerobos keamanan suatu software untuk mendapatkan hak akses dan lisensi software. Selain itu dapat pula berupa menduplikasi software dan didistribusikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian yang terakhir, pemalsuan data atau data diddling, merupakan tindakan pemalsuan dokumen atau informasi milik perusahaan dengan dimanipulasi ataupun dengan menyebarkan virus yang dapat merusak sistem komputer. Studi kasus, Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan mencapai 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang, tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal tahun 2019 Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya hampir semua akun di Tokopedia atau data-data di Tokopedia berhasil diambil datanya oleh si peretas. Pelaku ini menjual data-data Tokopedia di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Semua ini dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Bahkan ada kurang lebih 14 juta sampai 15 juta akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa di-download. Kronologi lengkapnya, akun-akun Tokopedia ini, data-data Tokopedia ini bermula saat peretas bernama Waisodeng pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di Read Forum pada tanggal 2 Mei. Peretasan tersebut terjadinya pada tanggal 20 Maret 2020. Nah, lalu kemudian akun @underthebridge sore harinya pukul 16.15 waktu Indonesia Barat mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Cuitan ini disampaikannya sembari mencolek akun resmi Tokopedia. Nah, dari hasil tangkapan layarnya mengatakan seperti ini. Seseorang membocorkan basis data Tokopedia, perusahaan teknologi besar asal Indonesia yang menjalankan e-commerce. Lalu menuliskan juga peretasan dilakukan pada bulan Maret 2020 dan berpengaruh pada 15 juta pengguna. Meski peretas menyebut masih banyak lagi basis data yang diretas termasuk email, hash, password, dan nama. Nah, lalu cuitan tersebut pun langsung ramai ditanggapi oleh pengguna Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 Mei pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Tokopedia mengakui memang adanya upaya pencurian data pengguna. Hal ini disampaikan oleh Nuraini Razak sebagai bagian dari perusahaan Tokopedia terkait isu bocornya data belasan juta akun pengguna Tokopedia. Menurutnya, berkaitan dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Tulisnya dalam keterangan resmi Sabtu tanggal 2. Saat ini kami juga terus melakukan investigasi dan belum ada informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan. Lalu keesokan harinya si akun yang meretas ini yang bernama Waisodeng tadi mengumumkan telah menjual seluruh akun sekitar 91 juta data akun pengguna Tokopedia di forum dark web bernama Empire Market pada Minggu tanggal 3. Di situs itu Waisodeng menggunakan nama akun Shiny Hunters. Data terbaru dari peretas tersebut mematahkan klaim data peretasan sebelumnya yang menyebut hanya ada 15 juta akun. Jadi sebenarnya memang ada 91 juta akun yang bocor. Tetapi sebelumnya juga sempat ramai isu hanya 15 juta akun. Pada hari Minggu siang, Tokopedia mengklaim telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa data pembayaran pengguna yang berupa kartu debit, kredit card, rekening, dan OVO aman. Tidak ada kebocoran data pembayaran seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran termasuk informasi kartu
debit, kartu kredit, dan OVO di Tokopedia tetap terjaga keamanannya. Menurut tegas Nuraini kepada wartawan pada hari Minggu. Menurut pakar keamanan cyber Pratama Persada, mengatakan data untuk password akun Tokopedia masih dienkripsi, namun tinggal menunggu waktu sampai ada pihak yang bisa membuka. Itulah mengapa alasan pelaku mau melakukan share gratis beberapa juta akun untuk membuat semacam sandiwara. Siapa yang berhasil membuka kode acak pada password? Menurut Pratama, meski password masih dalam bentuk acak, namun data lain sudah plain alias terbuka. Jadi, artinya akun-akun tersebut bisa digunakan sebagai dasar penipuan karena di situ juga tercantum ada nomor telepon dan email, nama lengkap, jenis kelamin. Nah, jika nantinya password sudah berhasil dibuka oleh pelaku, pastinya salah satu yang akan dilakukan oleh pelaku adalah take over akun. Lalu pelaku secara random akan mencoba melakukan take over akun medsos dan marketplace lainnya karena ada kebiasaan penggunaan password yang sama untuk semua platform. Nah, ini terang Pratama melihat juga kebiasaan-kebiasaan orang yang menggunakan password di semua platformnya itu sama. Kejadian ini bukan yang pertama kali di tanah air. Sebelumnya, Bukalapak juga mengalami hal serupa. Seharusnya ini menjadi peringatan keras pada setiap penyedia layanan di internet yang memakai banyak data masyarakat dalam kegiatannya. Lalu menurut Pratama, penetration test harus sesering mungkin dilakukan untuk mengetahui di mana saja letak celah keamanan. Situs marketplace akan selalu menjadi sasaran para peretas karena banyak menghimpun data masyarakat, terutama kartu kredit, kartu debit, dan dompet digital. Menurutnya, perkuat pengamanan sistemnya. Investasi lebih banyak untuk cyber security. Penggunaan enkripsi harus merata terhadap semua data yang berhubungan dengan user. Jangan hanya password seperti saat ini, jelas Pratama. Berkembangnya teknologi pada abad ke-21 menjadi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Begitu juga dengan munculnya teknologi, kontribusi yang diberikan cukup signifikan, sehingga mempengaruhi masyarakat secara efektif dan efisien, memengaruhi kehidupan masyarakat, begitu juga dengan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, kemunculan teknologi juga memberikan dampak yang negatif, atau sisi negatifnya, yaitu cybercrime. Secara sederhana, cybercrime merupakan suatu hal kita sebut saja sebagai kriminal tapi dalam bentuk cyber, dalam bentuk virtual, secara semu, maya, atau lewat internet. Di mana lewat internet ini semua orang dapat terkoneksi dimanapun mereka berada, bahkan tanpa memperhatikan siapapun yang ada di dalamnya, latar belakang orangnya. Salah satu contoh yang paling konkret dari cybercrime ini adalah akun data pribadi dari Tokopedia sebagai salah satu e-commerce di Indonesia yang dicuri, dihack, dan bahkan dijual melalui sebuah situs dark web. Pihak Tokopedia pun membenarkan bahwa total 91 juta akun telah dijual secara komersial ke dark web. Melalui fenomena ini tentu telah merupakan suatu hal yang merugikan bagi semua orang yang terhubung secara langsung maupun tidak bagi Tokopedia. Kelompok pun berinisiatif untuk menggunakan salah satu teori atau materi yang sekiranya berkaitan dengan fenomena cybercrime, khususnya melalui akun data pribadi Tokopedia yang dijual ke dark web, yaitu mengenai privacy and policy. Hal yang menjadi alasan bagi kelompok untuk mengambil privacy and policy ini untuk dibahas adalah untuk memberikan kesadaran lebih kepada masyarakat, untuk mempersuasi masyarakat supaya masyarakat dapat lebih bijak, lebih sadar, lebih memahami atau lebih dapat menyikapinya dengan baik. Salah satunya adalah dengan melapor apabila disalahgunakan. Dan tentunya segala positif negatifnya atau segala hal dampak yang diberikan tentu harus disadari secara penuh bagi para pengguna, terutama terkait dengan fenomena Tokopedia ini. Sekian hal yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Stay safe and stay positive.